pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah melalui YouTube Jemaat Karambe. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Dalam ibadah ini, kita menggunakan liturgi seragam dari Gereja Kristen Protestan Mentawai. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, liturgi kita hari ini agak berbeda dari liturgi kita yang sering kita gunakan setiap hari Minggu. Sebuah sukacita besar bagi kita selaku keluarga Allah, di mana pada hari ini kita boleh merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Dan ibadah kita pada saat ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus untuk memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Menyesal lalu berubah. Itulah tema perenungan kita dalam ibadah saat ini dan sepanjang minggu ini. Mari kita beribadah kepada Tuhan, kita memuliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Muliakan Allah Bapa, muliakan puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming, maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada dalam gedung gereja ini, dalam keyakinan iman kita berkata, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang berkuasa selama-lamanya, sungguh besar kasih-Mu melebihi kasih manusia. Karena kasih-Mu kami memberanikan diri mendekat padamu untuk mengakui kesalahan kami. Sebab Engkau tahu apa yang kami perbuat, termasuk yang kami sembunyikan nampak di hadapan-Mu. Seringkali kami melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, sehingga Engkau murka terhadap kami. Kami melupakan semua yang baik yang Tuhan perbuat bagi kami. Kini kami menyesal atas dosa kami yang membawa kami pada kesusahan. Karena kami pikir itu baik, ternyata adalah kejahatan. Kami pikir itu kehidupan, ternyata membawa kami kepada kematian. Itulah sebabnya kami datang memohon kepadamu, agar Engkau tidak membalas kejahatan kami, tetapi ampunilah kami di dalam kasih-Mu. Kami tidak mengandalkan kebaikan kami,
tetapi mengharapkan kasih-Mu melalui pencurahan darah-Mu di kayu salib. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami tetap senantiasa di dalam kasih dan firman-Mu. Amin. Kumohon pengampunan Tuhan atas segala dosa yang banyak kulakukan Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku Tuhan sesat dari jalan-Mu. Segenap jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Segenap jemaat Tuhan, mari kita dengarkan 10 hukum Taurat demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tuhan, untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan nats epistel pada minggu ini yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua yang berbunyi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk hakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya
dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Sekali lagi kita katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Haleluya, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami telah menyiapkan hati, hidup kami untuk menyambut firman. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, baik ketiga hamba Tuhan yang akan melayani saat ini, memperdengarkan kebenaran firman-Mu, maupun jemaat yang akan mendengarkan, baik saudara-saudara kami yang berkumpul di gedung gereja ini maupun yang mengikuti live streaming. Sehingga semuanya Tuhan boleh membawa kekuatan pengharapan dalam kehidupannya. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita
atau tidak? Amin firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Adapun firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Demikian sabda Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita bersyukur Tuhan sudah mengantar kita memasuki bulan yang ke-10 di hari pertama saat ini. Ada banyak perkara yang kita boleh menikmati, tidak terasa mungkin ya
beberapa waktu lagi kita akan mendengarkan lagi lagu-lagu Natal, bahkan juga ornamen-ornamen Natal sebentar lagi akan menghiasi. Dan juga sebentar lagi jika Tuhan berkenan kita akan mengakhiri tahun ini. Dan di hari ini ada beberapa momen penting yang kita boleh kenang, yang menjadi perenungan yang mendalam bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama bahwa hari ini atau bulan ini diperingati sebagai Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Ya. Saya dan saudara boleh ada oleh karena Injil kasih karunia. Juga hari ini diperingati sebagai Hari Perjamuan Kudus sedunia. Ya. Semua orang yang percaya kepada Yesus harus merenungkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Serabangsa kita memperingati hari ini sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Dan inilah yang memberikan kita kekuatan secara bangsa. Mengapa dikatakan Hari Kesaktian Pancasila? Karena beberapa kali lambang kita ya, digoncang, tetapi tetap berdiri untuk menjadi pemersatu. Sehingga mayoritas minoritas senantiasa boleh hidup berdamai. Bahkan orang-orang yang mau mengambil kepentingan dalam berbagai motivasi selalu tertumpas oleh karena itu. Ini yang menjadi kekuatan dan syukur kita, ibu bapak saudara-saudara. Sehingga melalui beberapa hal ini dan kita Gereja Toraja sungguh bersyukur bahwa Kongres PPGT boleh berjalan dengan baik di Tikala. Dan sebentar lagi pada tanggal 11 sampai 14 kita akan melakukan persidangan sekolah minggu untuk merancang pelayanan-pelayanan pemuda dan anak dalam Gereja Toraja sebagai satu pelayanan integral dan mendasar. Dan ini perlu kita dukung ibu bapak saudara-saudara. Sehingga melalui firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan, memberikan kita satu tema untuk kita renungkan, menyesal lalu berubah. Menasan anak membalik. Ibu bapak saudara-saudara yang dikehendaki, semua orang mempunyai masa lalu. Ya. Dan masa lalu ini ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang menyukakan hati Tuhan, ada juga yang menyedihkan hati Tuhan. Dan jika kita berubah dan datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, itulah hal yang benar yang dikehendaki oleh orang. Tuhan berkata, aku tidak mengingini kematian orang fasik, tapi aku mengingini pertobatan orang fasik. Sehingga kita jemaat memperlihatkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti menyesal dan meninggalkan perbuatan dosa. Yang dikatakan Paulus kepada jemaat Filipi, kamu harus sehati sepikir dalam menjalani kehidupan ini. Penuh kasih saling mengangkat satu dengan yang lain sebagai saudara seiman dalam mengemban misi Allah di tengah-tengah dunia. Ibu bapak saudara-saudara, ya. Dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 4 merupakan pengalaman atau sejarah atau kenosis atau nyanyian siara dari bangsa Israel. Dalam perjalanan bangsa ini banyak diwarnai pelanggaran dan perbuatan dosa. Sekaligus bukti nyata bahwa kasih Allah tidak pernah lekang. Kasih Allah selalu ada sehingga tetap memberikan pengampunannya. Bahkan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa pilihan. Ya. Kita melihat dari kata-kata ada ajakan yang perlu diperhatikan. Dikatakan di situ bahwa perlu kita hidup dalam pengejaran Tuhan. Perlu kita ada karena ada banyak pemberontakan yang kita buat, tetapi kasih Tuhan yang senantiasa dan pengampunan. Sehingga jika kita sadar itu, kita akan datang kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita ibu bapak saudara-saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita, tidak semestinya apa yang diharapkan Tuhan. Kita jatuh bangun. Kadang kita
melakukan karena kepentingan-kepentingan kita. Kadang kita berbuat karena kemauan kita. Tetapi kasih Tuhan mengantarkan kita dan itulah yang memberikan kita kekuatan. Sehingga kita boleh menceritakan segala perbuatan Tuhan. Bahkan juga kita katakan bahwa kita seharusnya orang-orang yang harus dihukum. Tapi karena kematian dan kebangkitan Kristus yang akan kita peringati dalam perjamuan kudus ini, membuat kita sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi ahli waris kerajaannya. Sehingga kita menjadi anak-anak yang dituntun disertai dalam sepanjang hidup ini. Ibu bapak saudara-saudara, dalam Keluaran pasal 17 ayat 1-7, kita melihat menceritakan pengalaman bangsa Israel. Dia berangkat dari Gurun Sin, di mana di Gurun Sin Tuhan telah menjamu dia dengan manna dan memberikan burung puyuh sebagai makanan. Dan manna itu adalah makanan yang kekal yang berasal dari Allah. Setelah dia sampai di Rapidin berkemah, tidak ada air, mereka lagi bertengkar. Mereka lagi mau membunuh Musa dengan melempari dengan batu. Iya. Hanya karena tiba-tiba dia tidak punya air. Dan saya yakin ya, setiap orang pasti akan merasa. Dan dia berkata, di manakah Tuhan? Apa yang harus kami buat? Kami sudah berjalan dalam jalan Tuhan, tapi mengapa kami mengalami hal seperti ini? Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memberikan dia minuman. Dengan memukul batu dan keluarlah air. Makanya dikatakan marah dan meribah. Seolah orang-orang ini berkata bahwa dalam gurun pasir ini, dalam tempat ini tidak ada Tuhan, tapi ternyata ada Tuhan yang mampu untuk menolong. Ya. Kadang dalam kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudara, kita berkata begitu. Jika kita mengalami berbagai-bagai gumul persoalan ibu bapak, saudara-saudara. Tetapi di situ Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di situ Allah selalu ada dan menopang kita, ibu bapak, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari dalam menjalani kehidupan ini, saudara-saudara, Paulus menulis surat kepada Timotius dan semua orang kudus dan semua pejabat-pejabat gerejawi. Ya, ada dua nasihat yang ada dalam perikop yang dikatakan Paulus. Nasihat pertama kepada jemaat untuk terus memelihara kesatuan. Ya. Ini sakit. Ya. Kesatuan akan tercipta apabila jemaat selalu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Apa tujuan kita dalam jemaat? Ibu bapak saudara-saudara, membangun kerajaan Allah dan hidup dalam persekutuan damai sejahtera. Nasihat yang kedua adalah terus meneladani Kristus dalam kerendahan hatinya. Dia katakan, janganlah seorang menganggap enteng orang lain atau merendahkan. Tapi marilah kita menganggap seorang lebih penting daripada diri kita. Ya. Bahkan Yesus memberi contoh dan teladan. Dia rendah hati, dia taat sampai mati di kayu salib. Dan itulah bukti pengikut Kristus yang sejati. Kalau ada di kuah, nah engke-engke di kota mandar ke gereja titik parai loh mak gereja dan lain sebagainya. Ya, banyak kan orang begitu. Ya, dalam hidup ini. Manek si di geriba atau apa dan lain sebagainya. Oh engke ya dalam hidup. Kemudian dalam Matius yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Ada satu percakapan Tuhan Yesus dengan imam-imam kepala dan tua-tua. Dia berkata dalam pengajaran ini tentang dua orang anak yang datang mempertanyakan mengenai sumber otoritas dan mujizat Tuhan Yesus. Dia katakan begini, ada dua orang anak. Yang satu disuruh oleh bapaknya ke kebun anggur. Anak, mai pokontire tu Pak Allah kata jo. Mai kariwam bangam. Mai lambang melutu balau sia ula sia mintu-mintu. Tak menabudas selena. Lopo ko ser-seroi. Nakom iyo kumale mora. Apa tak na male? Maapenduan na siya tu ambil na koy anak. Karuam bang mo te paalak ta mo selena.
Male poko kembaya-baya na kami parrai la di bela paraka. Ya. Mapa adik mikir lanjame tapi ya to nangka to menasan nangka to male. Ini dua karakter. Yesus bertanya kepada tua-tua dan imam, "Mbanda tumpogoi tu Yona parentanan be." Nak kaya tu anak ma penduan. Ibu bapak saudara-saudara, apa makna firman ini? Ya. Kita melihat ibu bapak saudara-saudara bahwa imam-imam kepala tua-tua Yahudi mendengar pengajaran Yesus, tapi tidak melakukannya. Tidak menjadi berkat dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi ibu bapak saudara-saudara? Nah koyo melo, dia mempertahankan kedudukannya. Dia mempertahankan jabatannya. Tapi dia menutup pintu sorga bagi orang lain. Yang kedua, mewakili orang-orang dikatakan di sini bahwa anak yang kedua ini memiliki seperti orang sundal, seperti orang-orang yang terhilang. Ya. Kita melihat bahwa dalam pembacaan itu pengut cukai dianggap orang berdosa dari orang-orang Yahudi. Ya, juga ini. Tapi setelah dia mendengar apa yang dikatakan Yohanes, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka bertobat. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan dia memperoleh jaminan keselamatan. Sehingga apa yang terjadi ibu bapak saudara nakuang kue nakuah. Lebih dulu tu pemungut cukai seolah orang perempuan sundal masuk sorga. Karena dia mendengarkan dan dia meninggalkan semua perbuatannya dan dia terdatang kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, apa makna bagi kita ini firman Tuhan ini? Ya, kita melihat bahwa umat kita dalam perjalanan kehidupan kita kukuan inak dan bang masa lalu kita, ya, yang baik dan buruk, ya. Tapi ada ketidaktaatan kita kepada Allah, walaupun sudah ada tanda-tanda diperlihatkan di mata, tapi tetap memberontak. Tetapi kasih karunia Allah datang kepada kita dan jika kita merespon kepadanya, kita akan memperoleh kekuatan bagi kita, saudara-saudara. Indar itu tak salah indah tesilo salah. Ya, indar itu papa tubang. Ya, indar itu tak tabela. Pak adik penanna sang banonta dan lain sebagainya ataupun dalam rumah tangga kita. Be anak kami, do anak kami, si anak-anak kami selalu ada. Ya. Tapi Tuhan memulihkan kita dan jika kita berpegang pada pemulihan itu, kita akan memperoleh dan itulah keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, kita melihat kadang-kadang ia nadem melalui pergumulan yang besar kita meragukan kehadiran Allah. Biasa ku kuamak khotbah ku biasa takwa kiano. Ia nadem mo temi pak di kuah mengkue kuma mengapa saya? Kenapa saya yang mengalami begitu? Ba atu si todon tampo mi temi parri layona kamatean, layona temi saki, layona temi tang papatu-patu teta anga atatakwa begitu. Tuhan di manakah engkau? Mengapa saya? Jawabannya mengapa tidak? Siapakah Anda? Apakah keistimewaan kita? Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Manek nangka di pedia imana, manek nangka kande burung puyuh. Pada saat hanya air, dia tidak sabar. Yang seharusnya dia berdoa dengan sungguh dalam setiap persoalan dan masalah mereka. Supaya Allah mendengar mereka. Tetapi karena kepentingan-kepentingan bahkan dia berani menghujat Allah dan meragukan kasih setia Tuhan. Bagi kita, janganlah coba-coba meragukan kasih Allah. Karena Allah itu selalu ada. Sahabat anak itu pengmatu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itulah yang menjadi jaminan dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Yang kedua, kita harus terbuka pada kebenaran. Imam-imam, kepala dan tua-tua merasa bahwa dia selalu benar. Karena dia secara eksplisit di dalam kehidupan praktisnya, dia menganggap bahwa dia berpakaian dengan rapi, dia tidak mengucapkan berbagai-bagai hal dan ini dan selalu ada di bait Allah. Tetapi dia tidak peduli kepada sesamanya. Dia terlalu sombong secara iman.
Bahkan Yesus datang memberikan keselamatan, dia tolak. Siapakah yang memberikan engkau otoritas dan mujizat? Tidak. Tetapi para pemungut cukai, para perempuan sundal, setelah dijamah dan melihat Yesus, dia terbuka pada kebenaran. Dan dia bertobat dan meninggalkan itu. Dan dia memperoleh jaminan keselamatan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Bahwa tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni jika kita datang kepada Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara. Dan yang terakhir yang saya mau katakan bahwa jika kita tahu itu tidak benar, jika kita tahu itu mendukakan hati Tuhan, mari kita menyesal sekaligus merubah diri kita. Tata pator. Dan kada balok tu kita torayan aku rupari tu tak bisa rubah, tapi ya tu mintu penggauran bisa mui pentalum pena apa dirubah dalam satu hari. Tapi dunia sekarang rupa pun bisa dirubah dan segala-galanya. Jadi tidak ada yang tidak bisa dirubah, Ibu Bapak Saudara-saudara. Yesus telah datang dengan kerendahan dan dia taat sampai mati demi saya dan saudara. Apa respon kita untuk Ibu Bapak Saudara-saudara? Mari kita datang kepada Tuhan. Jika ada sesuatu yang mendukakan kita, yang menghalangi kita untuk tidak menerima kasih karunia Allah, mari kita tunduk dengan penyesalan dan katakan, Tuhan ampuni saya. Rubah hidup saya supaya saya sungguh. Hari ini kita akan masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Memberikan iman yang kokoh. Memberikan kita kemampuan walaupun berbagai macam pergumulan. Tetapi Tuhan katakan pencobaan-pencobaan itu tidak lagi menjadi percobaan yang besar, yang menekan, tetapi itu menjadi pencobaan-pencobaan ringan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita membuka diri di hadapan Tuhan dan kita katakan, Tuhan ini aku. Rubah aku, tuntun aku, pakailah aku. Mari kita tunduk kepala sejenak. Jika ada di antara kita yang tertekan oleh berbagai-bagai hal, baik itu tertekan oleh karena keluarga, tertekan oleh karena pekerjaan, tertekan oleh karena ekonomi dan lain sebagainya, bahkan mungkin kita tertekan oleh karena berbagai-bagai penyakit. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Tuhan senantiasa setia berdiri. Dan kita datang merangkul dia dan dia merangkul kita. Dan memberikan kita kekuatan. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melingkupi kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Mazmur 89 ayat 2 sampai 3 mengatakan, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita akan diiringi lagu Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu, karena hidupmu singkat bagaikan kembang. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah
tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jangan menyanyiakan waktumu, hiburlah. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Ya, pun di masa sebentar dijalankan, ada persembahan ayam untuk kita uangkan, persembahan dari Bapak Pemilihangi untuk pembangunan. Silakan ditawar. Pisan 50 pisan. 100 pisan penduan. 100 tak mau 100 penduan pentalun. Ini hadiah persembahan dari Bapak keluarga Bapak Alexander Toban untuk pembangunan. Silakan. Bengkuang, coba dibuka. Lihat bengkuang siapa? Ya, ini persembahan dari keluarga Bapak Yohanes Kano untuk pembangunan. Pira, tawa 50 pisan penduan. 50 penduan, 50 pentalun. Ini kacang sembunyi persembahan dari keluarga Ibu Obertin Saranga untuk pembangunan. Ya, silakan ditawar. Kacang sembunyi. Kira 50 pisan 50 pisan penduan tak mau 50 pentalun. Ya, jeruk untuk pembangunan persembahan dari keluarga Ibu Adolfina Lupa. Pira 20 pisan penduan, 50 penduan, 50 pentalun. Dumai bokok. Oh, dempetnya. Do bokok. Belang bokok, do bokok. 20. Lah, 20 siam ini nak atau? Yo, 20 pisan. 25. 30. 40.
50 penduan, 50 kira 50 pentalun. Yon ingka. Oh, ini mah untuk pembangunan 50 lebih pokok. Pisan 50 pisan penduan, 50 pentalun. Dua pokok. Oh, tampaklah mote. Bisa apa? Nda pa. Piram ini atau nih kalian 30 lah. Iya, 30 pisan. 30 pisan penduan. 30 pentalun. Ya telau ni nak dipasule, kuda semangat lako ibu bapak yang mengembalikannya dipasule untuk pembangunan. Ya, pira 50 pisan penduan, 50 pentalun. Ya moto tu persembahan natura, kuda semangat lako kamu solanasa atau mangkana kataran dan penguangan natura. Nah, pas sakit buang. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk masuk meja perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaan kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Satu perjanjian baru yang diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita. Supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar, Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang akan masuk dalam meja perjamuan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran, ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang mestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur
serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini. Di atas kasih dan kebaikan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu masuk di terang ceria, sebagai lagu pengiring masuk dalam perjamuan kudus. Hai berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Ini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ingin dikau bersamanya. Oh betapa ku rindukan kekasih-Mu ya Tuhan. Air mataku terlihat pada makan roti sorga. Aku hauskan minuman dari Raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, roti yang kita lihat ini dan anggur yang kita lihat ini, hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus. Supaya kita dipelihara oleh roti dan anggur surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus bersabda kepada kita, saudara-saudara, Dia katakan, segala perkara telah sedia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucap syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Ibu bapak, saudara-saudara, meja Tuhan telah tersedia. Mari ibu bapak, saudara-saudara, silakan dari belakang dulu. Yang sebelah timur ambil di sebelah timur, yang sebelah barat ambil sebelah barat. Dan kita akan mendengarkan pujian dan menyanyi dari Kidung Jemaat 313, Hai berdandanlah jiwa. Hai berdandanlah jiwaku, Silakan dua barisan yang dari timur dan gelap barat. dosamu,
masuk di terang ceria, bersemaraklah pujian. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ingin kau bersamanya. Oh, betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku bersorak mendambakan roti sorga. Aku hauskan minuman dari Raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Hai, berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosa-Mu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan. Minuman dari Raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Hai, berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosa-Mu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ingin di kau bersamanya. Oh, betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku tercurah mendambakan roti sorga. Aku hauskan minuman dari Raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Hai, berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosa-Mu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya,
ingin di kau bersamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita. Kita berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami. Karena Tuhan mengasihi kami sedemikian sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal. Menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami dan segala makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus, bahwa Yesus telah mati dan bangkit yang kami peringati dalam perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan benar di dalam Yesus Kristus. Kami sampaikan doa ini. Amin.
disampaikan kepada kita bahwa perjamuan kudus lansia dan orang-orang yang dalam kelemahan tubuh akan dilaksanakan sesudah jam ibadah ini, dan yang akan dilayani hari ini kelompok Karambe, Karasik A, Karasik B, dan Toalo-Alo, dan besok dilaksanakan untuk Panakda, Rantepau, dan Tondok Lombok. Jadi mohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mempunyai orang tua yang mau menerima atau yang sakit, baik yang di rumah sakit, kalau bisa diantarkan ke rumah sakit karena ini wajib hukumnya, tolong diinfokan kepada majelis gereja supaya kami boleh melayani khusus hari ini dan besok. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa mengucap syukur bahwa Tuhan telah mengantar kita dalam 1 bulan menjalani kehidupan walaupun suka duka boleh kita alami. Dan kita sudah memasuki hari pertama di bulan Oktober. Semua oleh karena perkenaan Tuhan. Juga kita berdoa untuk bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur. Dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Oktober yang kita tidak sempat sebut ada di Warta, kita bersyukur. Dan dalam perjalanan 1 tahun ke depan kita tetap dukung dalam doa. Kita bersyukur bersama Bapak Martin Luther, Bapak Marsi, Gepan Gepariel, Angelio, Ibu Dolvina Lupa, Bapak Yapit Tikwali dan Ibu Obertin atas segala persembahan dan berkat-berkat Tuhan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Juga pekerjaan kita, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha di rumah, di pasar, bahkan di tempat-tempat lain Tuhan berkati sehingga berkat Tuhan mereka boleh nikmati. Bahkan anak-anak kita yang sementara merenda masa depan mereka, baik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Juga yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Juga kita berdoa untuk keluarga kita dimanapun mereka berada supaya Tuhan tetap peliharakan anak cucu dan seluruh rumpun keluarga. Juga tidak lupa kita mengingat saudara-saudara kita yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah maupun yang sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan senantiasa menjamah menopang mereka. Bahkan juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian, dan rencana-rencana untuk pemakaman kita tetap dukung dalam doa. Juga pelayanan 1 minggu ke depan melalui ibadah rumah tangga dan OIG, kita rencana ada rapat evaluasi melalui pleno pada tanggal 8. Juga rencana pemberkatan nikah, kawin saudara Yuniardi dan saudara Benyamin pada hari Sabtu, kita tetap doakan semua boleh berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu kita bersyukur, kita berdoa. Kita menyerahkan seluruh kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua, di mana Tuhan telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, dan juga kami renungkan di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Bahwa kami semua mempunyai masa lalu, kami semua ada potensi untuk memberontak kepada Tuhan, tetapi kasih karunia-Mu senantiasa menopang menuntun kami. Sehingga melalui kesempatan ini kami menyesal, kami mau bertobat, dan kami mau berubah untuk berpegang pada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menopang menuntun kami, supaya kami senantiasa berjalan dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Benar firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mengingini kematian orang fasik, tetapi Tuhan mengingini pertobatan orang-orang fasik. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami boleh bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tuntun sertai selama 1 tahun umur dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Oktober ini. Dalam 1 tahun umur mereka menikmati kasih Tuhan, walaupun kami tahu bahwa ada berbagai-bagai gumul.
Tapi Tuhan senantiasa menyertai seperti Tuhan menyertai orang Israel di Mara dan Meribah. Bahkan juga seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Juga Tuhan pada kesempatan ini, kami bersyukur bersama dengan Bapak Martin Luther, Bapak Marsi Gepan Gevarial, Angelio, Ibu Adolfina Lupa, Bapak Yapet Tikwali dan Ibu Albertine. Berkati dan topang. Sehingga segala yang mereka usahakan, segala yang mereka kerjakan berkati, bahkan seluruh anggota jemaatmu yang telah mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaatmu berkati. Topang tuntun ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh anggota jemaatmu di Jemaat Karambe berkati dalam segala kehidupan mereka. Dari yang balita sampai yang pensiun, dari yang sementara bertumbuh, sekolah sampai di dalam kehidupan mereka. Sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu dan Allah tidak pernah meninggalkan. Bahkan yang Tuhan masih berkarya, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta. Bahkan yang membuka usaha-usaha di rumah, di pasar, dimanapun Tuhan berkati. Sehingga berkat Tuhan mengalir dan mereka pakai dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh aminkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Anak-anak kami yang sementara merenda masa depan mereka melalui bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi berkati. Berikan komitmen. Jauhkan segala halangan rintangan sehingga boleh belajar dengan baik. Walaupun kami tahu ada berbagai-bagai hal yang akan merusak kehidupan mereka. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan senantiasa menopang, menuntun mereka. Juga ya Tuhan yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan akan membuka lapangan kerja. Berikan dia komitmen supaya boleh mencari. Karena kami tahu dan percaya, orang yang mencari akan mendapat, orang yang mengetuk akan dibukakan. Dan orang yang meminta pasti akan diberi. Biarlah mereka dengan tekun kuat untuk mencari. Demikian juga yang mencari pasangan hidup, Tuhan akan memberikan yang terbaik supaya boleh membangun kehidupan mereka bersama. Saat ini juga Tuhan kami mengingat saudara-saudara kami yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah, maupun juga yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Mama Kepim, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak Petepakan, Nenek Riel, Nenek Ruben, Bapak Ruben Poni, Nenek Epi, Bapak Indah, Ibu Maria, Nenek Isa, Bapak Diel, Bapak Markus Kapak, Gevan dan Gip, Bapak Ye Stoding, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando, Nenek Epa, Bapak Lois, Ibu Yunita, Bapak Padaya, Nenek Naya, Laya, dan Bapak Cornelia, Ibu Pendeta Cornelia Patmawati, Ibu Pendeta Ernawati Kombong, Bapak Pendeta Matius Saranga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan senantiasa topang tuntun. Berkati perawatan mereka ya Tuhan, sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah. Demikian juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Tuhan hiburkan, kuatkan, bahkan rencana-rencana pemakaman kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Pendeta Sandarumpa, juga Bapak Pendeta Kabanga, Yakob Kabanga yang saat ini dalam duka cita. Dan jika Tuhan berkenan, pada tanggal 3 almarhum jenazah dari Pendeta Agustinus Sandarumpa akan dikuburkan. Hiburkan dan kuatkan seluruh keluarga besar. Juga pelayanan-pelayanan 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah rumah tangga dan OIG, pertemuan-pertemuan bulanan, juga rencana pleno majelis gereja, juga rencana pemberkatan perkawinan saudara Yuniarni dan Benyamin, kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopang sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin tidak bersama dengan kami, oleh karena keluar dari jemaat, karena urusan kantor, urusan keluarga, dan lain sebagainya. Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Saudaraku, dalam menghadapi tahun politik, Tuhan senantiasa berkati dan juga akhir tahun ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur hari ini kami boleh memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan biarlah Pancasila senantiasa menopang menuntun dalam berkat Tuhan sehingga menjadi pemersatu bagi kami bangsa Indonesia. Dan kami boleh hidup dalam jalinan kasih yang dalam, baik itu mayoritas, minoritas, maupun dalam berbagai keyakinan, karena kami satu sebagai anak-anak bangsa. Juga Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Toraja yang akan menghadapi sidang raya PGI. Tuhan berkati setiap persiapan sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas semua. Bahkan kami boleh bersyukur bahwa Kongres PPGT boleh selesai dengan baik dan juga boleh memprogramkan program 5 tahun ke depan dan pengurus. Demikian juga dengan persidangan sekolah minggu yang akan dilaksanakan tanggal 11 sampai 14 di Ulu Salu berkati. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dan membawa berkat dalam pelayanan integral dan mendasar di tengah-tengah kaum muda di dalam Gereja Toraja. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mungkin masih ada pelayanan-pelayanan yang akan kami buat, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati dan menopang kami, sehingga damai sejahtera pada hari ini boleh melingkupi kami, dan kami boleh hidup dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni segala dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Sidang jemaat Tuhan, mohon kesabaran, ketenangan kita sejenak. Kita mendengarkan beberapa penekanan warta, perbaikan dan tambahan warta. Yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, pukul 15. Pelayan dan tuan rumah adalah kelompok pelayanan Karambe dan akan dilanjutkan dengan persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT pada pukul 16.30. Pemimpin persiapan Saudari Windy Panggoa Layuk, Sarjana Teologi. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu pukul 4 Oktober 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Pelayan Penatua Bapak Budianto Tandirerung MD. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa jam doa Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pukul 5.30. Pelayan Penatua Yohana Pareyang dan Diaken Ripka Pasorong dilaksanakan di gedung gereja Jemaat Karambe. Diharapkan kehadiran majelis gereja dan anggota Jemaat Karambe. Yang keempat, ibadah syukur keluarga Bapak Suleman Miting dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pukul 11 di Tongkonan Banua Sura dan Belolangi. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG, dan anggota Jemaat Karambe. Yang kelima, rapat pleno majelis gereja Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 11 atau selesai ibadah jam 9. Yang berikut, pemberkatan perkawinan Saudari Yuwarni Bubun, Sarjana Keperawatan NS, dan Saudara Benyamin Gangga Datubaka, Sarjana Pelayaran, anak dari Ibu Yohana Pakumpang, dilaksanakan
pada Sabtu 7 Oktober 2023 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Kata Buntao pada pukul 9 dan resepsi perkawinan dilaksanakan di Tongkonan Kata Buntao pukul 12. Penyampaian ini merupakan undangan bagi Majelis Gereja, OIG, dan seluruh anggota Jemaat Karambe. Untuk berangkat ke sana, kendaraan akan disiapkan oleh keluarga di rumah Mama Saripa pada pukul 10 yang berikut. Telah berada di tengah-tengah Jemaat Karambe, mahasiswa IAKN Toraja selama 2 bulan ke depan untuk melaksanakan praktek KKL atas nama Yupita Asri. Dan kalau ada hadir saat ini, silakan berdiri supaya bisa dikenal oleh Jemaat Karambe. Ya, silakan maju ke depan adik di sini. Ya, ini mahasiswa dari IAKN semester 7 melakukan KKL. Dan tahun ini kita sudah menerima 2 tenaga KKL. Yang pertama dari Januari sampai April, setelah ini dari Oktober sampai November. Dia akan berada di jemaat dan kami mohon kepada seluruh jemaat, kita ini adalah dosennya karena dia belajar di sini, mendampingi dia, menuntun dia, supaya dia sungguh berkualitas untuk mengangkat pelayanan. Dan dia akan diberikan pelayanan-pelayanan di OIG, kumpulan-kumpulan rumah tangga. Ibu adik kita ini, anak kita ini, mahasiswa IAKN, nah selaki lolok mai gandang batu. Iya. Jadi kibawa di kibawai, ambek ki ditongan, pengmatuat tongan. Ya. Jadi mari kita dukung, terima kasih kedatangannya dan silakan berproses selama kurang lebih 2 bulan di sini. Silakan kembali duduk. Selanjutnya, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman ibadah rumah tangga untuk tanggal 10 Oktober 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Budianto Tandirerung, diharapkan kehadiran semua pelayan. Berikut perbaikan warta. Untuk ibadah rumah tangga, khusus Karasik B, dalam warta tertulis pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober, di rumah Bapak Sampedaun dan Bapak Stefanus Tabarunduk Padang, diganti menjadi di rumah Bapak Sirbonto. Di rumah Bapak Sirbonto, pelayan Penatua Esther STH. Kemudian untuk hari Sabtu, jadi masih Karasik B, untuk hari Sabtu tanggal 7 Oktober, yaitu di rumah Bapak Sampedaun dan Bapak Stefanus Tabarunduk Padang, pelayan tetap, dan jam pelaksanaan tetap juga pada pukul 17. Jadi di Pasituka, Bapak Stefanus itu bersama Bapak Sampedaun itu dipindahkan ke hari Sabtu. Nah, kemudian yang mengisi hari Selasa itu adalah Bapak Sirbonto. Itu. Yang berikut, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa dalam rangka konferensi PPGT dan rapat anggota, maka pengurus akan mengadakan aksi massa pada hari Minggu 8 Oktober 2023 di depan gereja. Pagi pada pukul 6, kue kotuk, dan siang
pukul 9 Dangkot. Demikian warta dan penekanan serta perbaikan. Terima kasih. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan kau jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Jemaat Tuhan baik yang di rumah maupun Bapak Ibu yang ada dalam gedung gereja ini, pergilah jadilah berkat dan senantiasa menyesal dan datang berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menopang, menuntun, mengampuni kamu, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, kita nyanyikan sebagai lagu penutup. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bertebar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku.
Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Demikian ibadah kita, selamat hari Minggu untuk kita sekalian.